Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Hari ini saya mau sharing pengalaman saya pribadi, bagaimana menjaga supaya tubuh tetap sehat, tetap fit, tetap bugar, tetap bersemangat, dan berenergi tinggi di usia lansia seperti saya ini, di usia masa setelah pensiun. Bagi saya yang terpenting adalah bersyukur atas semua nikmat Allah yang berikan kepada saya khususnya, di mana pada hari ini Allah telah membangunkan saya dalam kondisi sehat walafiat, sehat badannya, sehat mentalnya, sehat fisiknya, sehat hatinya, dan bersyukur atas ridhonya, berkahnya, bimbingan serta tuntunan yang telah Allah berikan sepanjang hari kemarin dari pagi, siang, malam hingga pagi ini saya dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Lalu saya lanjutkan dengan doa untuk mohon kepada Allah hari ini hingga esok pagi. Kurang lebih kalimat yang saya bacakan sama dengan syukur yang tadi, dan saya tutup dengan bacaan Al-Fatihah yang saya khususkan untuk diri saya sendiri. Rutin sudah saya lakukan ini. Lalu yang kedua adalah air yang cukup. Mengawali minum biasanya saya lepas sholat malam, menunggu adzan subuh datang, itu saya sempatkan untuk minum air, sebisa mungkin air hangat 1 gelas. Itu sudah saya rasakan manfaatnya, sudah rutin saya lakukan. Lalu untuk olahraga saya karena dulu juga pekerja sekaligus ibu rumah tangga, jadi waktunya keburu-buru, tidak ada olahraga khusus. Kenapa? Karena bagi saya olahraga yang terlengkap itu ada di dalam sholat, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sudah lengkap. Peregangan otot, pelemasan otot, pelepasan energi negatif itu sangat terasa hasilnya. Apalagi pada saat kita duduk berdoa, berkomunikasi dengan Allah, di situ kita merasakan energinya itu sangat terasa, energi positif masuk. Lalu efek dari duduk itu kita juga merasakan seperti orang yoga gitu kan. Makanya ketika saya berdoa di dalam sholat itu tadi, di dalam duduk itu benar-benar sampai berkeringat itu, sampai basah itu. Dan bagi saya itu bukan pengganggu, tapi bagi saya itu adalah jawaban dari Allah bahwa Allah telah mengembalikan kesehatan saya. Kenapa? Karena bagi saya keringat itu adalah salah satu petanda bahwa tubuh dalam kondisi baik dan sehat itu. Makanya kembali bersyukur gitu ya. Berikutnya saya rutinkan sebelum beraktivitas untuk merebus daun kelor. Saya menanam sendiri di depan. Saya ambil 3-4 ranting, saya cuci, saya rebus dengan kuali tanah. Kenapa kuali tanah? Karena saya lebih nyaman dengan kuali tanah gitu ya. Begitu mendidih saya matikan, nanti saya biarkan sampai anget-anget kuku itu baru saya minum. Saya sudah rutinkan, saya juga sudah merasakan khasiat dan manfaatnya. Teman-teman semuanya tahu bahwa kelor itu mengandung vitamin C yang tinggi, antioksidannya juga tinggi, dan dia bagus untuk pencernaan, dan itu saya membutuhkan. Makanya itu saya rutinkan untuk saya dan keluarga gitu ya. Sesekali daun kelor saya ganti dan daun seledri, sama, cara pengolahannya itu sama, saya minum gitu aja air rebusannya gitu. Untuk yang berikutnya masalah sarapan, sama dengan teman-teman yang lain, saya juga membutuhkan energi, jadi harus ada masuk makanan ya.
Cuman untuk sarapan saya tidak mengkhususkan untuk makan nasi atau snack atau gorengan dan sejenisnya, itu tidak. Saya udah rutin, sarapan dengan telur rebus 2 sampai 3 biji, saya rebus setengah mateng, dimakan dalam kondisi hangat, itu enak, gurih, manis, dan nggak nyeretin, enak. Dan efeknya itu juga sudah saya rasakan, mengkonsumsi telur rutin itu mata itu jadi melek, energinya itu tinggi, lebih fit, badan itu ringan, nggak ada lelah, nggak ada capek gitu. Itu yang sudah saya rasakan. Kuat, saya bekerja dari pagi sampai malam itu kuat dengan energinya itu, saya meyakininya gitu. Lalu yang rutinitas berikutnya, saya setiap hari membuat madu sama lemon, 1 iris lemon agak besar gitu, saya tambahkan madu 4 sendok makan gitu, terus saya kasih air hangat-hangat kuku, itu saya minum 1 gelas agak ukuran besar itu. Lalu kalau ada serai saya tambahkan serai, jahe saya tambahkan jahe, kalau nggak ada ya udah madu sama lemon aja. Untuk serai sama jahe saya rebus dulu. Saya rebus dulu, nanti begitu airnya hangat kuku itu baru saya campurkan sebagai pengganti air putih. Dan semuanya saya lakukan rutin sudahan tiap hari gitu. Saya sudah tahu manfaatnya, khasiatnya. Teman-teman yang belum tahu bolehlah googling gitu ya, manfaat dan khasiatnya. Untuk berikutnya makan sama seperti teman-teman, makan siang tetap makan gitu, makan nasi, ada lauk, ada sayur gitu. Saya untuk lauk memilih tahu, tempe, ikan air tawar atau ikan air tambak gitu ya. Saya tidak makan ayam, saya tidak makan daging dan olahannya, dan saya menghindari untuk makan ikan laut. Sesekali saya makan ikan laut gitu ya. Eh, Kenapa? Saya punya alasan sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Khasiatnya lebih enak, lebih seger gitu aja, lebih fresh, itu menurut versi saya gitu ya. Selanjutnya untuk makan malam sama seperti teman-teman juga. Nah, saya di sini juga tidak mengharuskan makan nasi gitu ya, sesekali saja. Saya lebih makan malam lebih suka untuk makan buah. Buah juga buah yang bukan buah yang mahal, bukan buah import. Saya memilih buah yang bagus untuk pencernaan saya sendiri. Saya memilih ke buah pepaya, ke buah pisang, sesekali saya memilih nanas atau jambu kristal gitu ya. Kenapa? Saya punya alasan tersendiri. Buah saya tetap makan, buah yang lain tetap makan, tetap beli, cuman yang saya khususkan memang lebih ke pepaya sama pisang. Itu teman-teman yang saya lakukan. Jadi sama seperti teman-teman yang lain gitu. Dan ini sudah rutin saya lakukan sejak 2015 akhir. Alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya. Memang semuanya tidak ada yang instan, semuanya memang harus pelan-pelan. Kalau mungkin ada teman-teman yang pengen mencoba, silahkan. Apakah benar, apakah salah? Yang perlu diketahui bahwa setiap respon masing-masing orang itu beda, responnya beda maksudnya ya. Jadi nggak sama gitu. Insya Allah kalau niatnya baik Allah mendengar, insya Allah kalau niatnya baik Allah akan mengabulkan. Itu prinsip saya gitu ya. Untuk perawatan tidak ada, saya tidak ada perawatan khusus, saya tidak pernah masuk ke salon, saya tidak pernah ada facial, nggak pernah. Karena dulu saya bekerja, karena tuntutan perusahaan harus bermake up, jadi ya kalau pagi sama seperti teman-teman yang lain,
Jadi, dibersihkan lalu pakai bedak gitu aja sudah. Cuman sekarang karena saya sudah pensiun, ya saya cukup dengan air wudhu sehari udah berapa kali itu, minimal 7 kali dengan sholat sunnah yang lain. Dan itu menurut saya sudah sangat cukup untuk membersihkan, bagian muka saya. Dan saya meyakini itu benar gitu. Dan khusus wudhu saya tidak sekedar nawaitu wudu'a gitu tidak. Jadi setiap saya membasuh organ tubuh saya yang saya lewati dengan air wudhu itu saya menitipkan doa khusus kepada Allah supaya organ yang saya basuh ini dijaga oleh Allah dalam hal kebaikan. Itu teman-teman. Jadi itulah yang saya lakukan, itulah ritual yang saya lakukan, rutin saya lakukan, dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menitipkan kesehatan kepada saya, masih diberikan berkah sehat, berkah burkah, masih bersemangat, insya Allah energinya masih tinggi. Dan kenapa? Karena kembali lagi saya bersyukur. Bersyukur adalah kuncinya, bersyukur menambahkan nikmatnya, bersyukur itu akan menyehatkan hatinya, bersyukur itu akan muncul sel yang baru, bersyukur itu akan memunculkan aura yang positif, hati kita baik, mata kita sehat, hati kita baik, itu nyambung. Itu saya meyakini. Jadi semua itu tidak harus dengan uang. Semua itu tidak harus disuntik atau diminum atau diapa. Kembali semuanya ke Allah. Pasrahkan semuanya ke Allah. Enggak harus dikejar, enggak harus dicari. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Mau dikejar, mau lari, mau dicari seperti apapun, kalau memang Allah tidak berkehendak itu tidak bisa. Komunikasikan sama Allah, bersyukur, bersandar kepada Allah. Kembali semuanya kepada Allah. Berikutnya tips bagi saya, no toxic. Itulah sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sampai ketemu next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.